Smash kembali menggila. Rafael, Bisma, Morgan, Rangga, Diki, Ilham, dan Reza kemarin kembali beraksi menunjukkan kemampuan vokal dan tarian mereka di atas panggung dalam sebuah konser yang bertajuk Untukmu Indonesia. Konser ini sudah lama dinanti-nantikan para Smash Blast. Pasalnya, setelah meroket dan menjadi pujaan anak serta remaja tanah air, Smash sempat mengurangi aktivitas mereka di atas pentas. Wajar kalau konser kemarin bagai obat penawar rindu para Smash Blast untuk Morgan dan Yuni Syara harus jujur, dirinya bukanlah remaja yang sedang dimabuk cinta. Secara rendah hati, ia mengakui dirinya adalah ibu dari 2 anak dari pernikahannya yang sudah kandas. Benarkah lantaran keseriusannya diabaikan oleh Raffi, ia memilih untuk memutar arah cintanya demi masa depan yang lebih pasti? Sebagai seorang wanita yang sudah 2 kali bercerai, Yuni Syara sebenarnya merindukan pernikahan yang membahagiakan. Ia mendambakan seorang suami yang baik hati, perhatian, dan sanggup menaburinya dengan sejuta kasih sayang. Ia juga merindukan sosok laki-laki yang bisa menjadi seorang ayah bagi kedua anaknya. Dambaan, harapan, dan angan-angan itu sempat begitu dekat di hati Yuni setelah Raffi dengan jantannya menyatakan cinta. Hampir 3 tahun, semua berjalan dengan indahnya. Namun sayang teramat sayang, ketika pelaminan sudah diambang mata, Raffi justru berulah. Sekalipun sudah diingatkan berkali-kali, namun Raffi tetap saja mengulangi kesalahan yang sama. Yuni dan juga anak-anaknya ibarat objek yang bisa dijadikan bahan ledekan oleh Raffi. Raffi kan pengen betul menjadi sosok pendamping saya. Kalau menjadi sosok pendamping saya yang udah seusia gini dan punya putra-putra, jadilah sosok yang baik yang bisa dicontoh. Gitu loh, yang dicontoh. Jadi jangan kayak misalnya itu saya juga punya keluarga. Saya punya partner-partner kantor saya kerja yang begitu. Jadi kalau misalnya dia memperendahkan dirinya sendiri di depan ranah publik terus gitu loh, bukan cemburu ya, malunya saya gitu. Yuni sadar dirinya dalam posisi underdog kala berdiri di hadapan Raffi Ahmad. Selain masih muda, Raffi juga punya karir yang cemerlang. Harta jelas bukan sebuah persoalan. Dari segi fisik, Raffi juga bisa berubah menjadi seorang Don Juan yang bisa seenaknya mencari cinta dari segudang wanita. Namun demikian, sekalipun underdog, namun Yuni juga tak ingin dipermalukan. Kalau Raffi memang tulus mencintai dan menerima dirinya apa adanya, ia ingin Raffi juga menghargai dirinya sebagaimana Raffi layaknya menghargai istrinya. Saya nggak tahu ujungnya nanti akan kemana gitu. Gusti Allah kalau kasih jodoh atau segala macam dia nggak akan kemana. Jadi makanya saya tenang. Ini kita butuh waktu memang untuk saling introspeksi masing-masing gitu loh. Saya juga koreksi, saya juga nggak selalu betul. Raffi juga pasti juga nggak selalu salah gitu. Ini hanya karena saya umurnya udah banyak. Terus saya juga punya 2 putra yang harus saya jaga hatinya. Keluarga saya yang harus saya jaga hatinya dan lain-lain. Terus Raffi di umur segitu yang mungkin seperti itu. Yuni sendiri sejatinya tak ingin tutup mata untuk semua kebaikan yang ia terima dari Raffi. Yuni jelas tak mungkin bisa lupa bagaimana Raffi begitu memanjakan dirinya kalau mereka liburan ke Jepang. Saat itu, Raffi memboyong sang kekasih ke negeri Sakura sebagai hadiah ulang tahun Yuni yang ke-39. Naik becak berdua, makan bersama, hingga ketika mereka lempar koin di kuil demi memanjatkan permohonan untuk keabadian cinta mereka. Jepang udaranya sejuk, asik banget, keren. Ayo lempar. Ini lempar jumroh nih. Kamu doanya apa? Hah? Doanya ya. Gusti Allah berdoanya tuh. Sekarang aku mau lempar. Nah, Raffi sekarang mau lempar. Oke. Tidak hanya saat ulang tahun, dalam kehidupan sehari-hari, Raffi juga mampu membuat hati Yuni terharu. Yuni bahkan tak malu menangis bahagia karena hatinya tersentuh oleh perhatian Raffi. Yang surprise lagi sih, semalam saya pulang dari luar kota, saya dikasih proyek pertamanya. Proyek pertamanya yang bikin saya nangis. Karena saya nggak pernah punya dokumentasi sama anak-anak.
rata-rata foto yang di rumah, yang ada di rumah saya itu semua dikasih teman-teman pers. Ya, jadi kami nggak punya dokumentasi foto. Ternyata dia diam-diam foto-foto yang dia foto, terus sebagian dia ambil stock shoot di rumah pas saya nggak ada sama anak-anak, terus udah diedit, dikasih musik gitu. Saya lihat nangis. Dibilang kenapa nangis, dia nggak ngerti perasaan ibu ya, lihat anaknya udah gede gitu, pas lihat gambarnya, aduh anaknya udah besar gitu, jadi terharu. Enggak, cuma sebenarnya lagi malam-malam aja. Iseng saya shoot, Kevin selo gitu. Mereka tiba-tiba udah tidur, saya lagi iseng. Udah. Terus saya pulang, udah habis itu saya iseng-iseng aja, saya foto-fotoin, saya shoot foto anak-anak, Kevin Masilo lagi di yang mereka, pokoknya saya fotoin aja. Udah deh. Terus tiba-tiba saya kan kalau misalnya pagi-pagi kan suka ke rumah Yuni dulu sebelum ke Dahsyat kan, saya mampir dulu. Ada mereka mau sekolah gitu, saya ambil. Terus udah ambil saya edit. Udah deh, saya kasih ke Yuni belajar ngedit. Akhirnya. Sayangnya, semua cerita indah itu terancam tinggal menjadi sebuah sejarah. Lebih miris lagi, ketika solusi belum ditemukan, godaan baru justru datang. Raffi disebut-sebut mulai mendua. Adalah Ayu Ting Ting, sang pedangdut yang sedang naik daun, yang diberitakan mulai mencuri perhatian Raffi. Baik, cakep, cantik, supel, ya. Iya baik. Kalau itu saya nggak mau komentar apapun karena di antara kami memang tidak ada apa-apa gitu, tidak ada apa-apa. Jadi saya nggak mau komentar hal-hal yang saya tidak tahu dan saya nggak kenal. Lalu apa jawab Ayu Ting Ting seputar tudingan yang sempat diarahkan padanya? Benarkah kebersamaan di atas panggung bersama Raffi membuat benih-benih cinta bersemai di hati mereka? Wajar ya, yang namanya gosip itu pasti ada, yang namanya artis pasti selalu ada gosip gitu. Saya juga kaget kemarin sempat digosipin sama Raffi kan. Ya tapi emang gitulah, ya namanya artis harus terima. Sabar aja, nanti juga gosip itu hilang sendiri. Ketika api cinta mulai redup di hati Yuni Raffi, Smash justru merasakan sebaliknya. Nyala api untuk para fans mereka kian berkobar. Seperti apa bentuk cinta Smash untuk para Smash Blast? Dan bagaimana pula para fans membalas cinta idola mereka? Histeria Smash tak pernah padam. Seolah tak ada kata puas, setiap penampilannya senantiasa dibanjiri oleh para fans setianya. Lantas bagaimanakah Rangga, Rafael, Bisma, Diki, Ilham, Reza, serta Morgan mengobati kehausan para Smash Blast dalam konser mini mereka? Benarkah karena membludaknya penonton, Smash harus dikawal ekstra ketat? Kenapa hatiku cenut-cenut tiap ada kamu, selalu pelukku mendekati dekat. Smash kembali menggila. Rafael, Bisma, Morgan, Rangga, Diki, Ilham, dan Reza kemarin kembali beraksi menunjukkan kemampuan vokal dan tarian mereka di atas panggung dalam sebuah konser yang bertajuk Untukmu Indonesia. Konser ini sudah lama dinanti-nantikan para Smash Blast. Pasalnya, setelah meroket dan menjadi pujaan anak serta remaja tanah air, Smash sempat mengurangi aktivitas mereka di atas pentas. Wajar kalau konser kemarin bagai obat penawar rindu para Smash Blast untuk Morgan dan kawan-kawan. Dan sadar kalau aksi mereka telah lama dinanti-nantikan, Rafael dan kawan-kawan pun langsung menyiapkan diri untuk menyuguhkan aksi panggung terbaik mereka. Nervous ya pasti, soalnya ini kan mini konser pertama juga di Jakarta, tonton banyak orang. Seneng banget sih sebenarnya, ini mini konser pertamanya Smash di Jakarta juga, dan kebanyakan Smash dari luar kota juga pada datang. Ya, untuk semua semoga berjalan dengan lancar, tidak ada halangan. Berdoa, kita mulai. Tak perlu menunggu lama, begitu muncul dari balik tirai, Diki CS langsung dielu-elukan oleh Smash Blast.